Pemirsa lantaran takut jarum suntik, seorang petugas lembaga pemasyarakatan kelas 1 di kota Makassar histeris saat divaksin COVID-19. Petugas membutuhkan waktu lama untuk bisa melakukan vaksinasi. Petugas lapas ini terlihat histeris dan tak henti-hentinya berontak serta berusaha kabur saat divaksin COVID-19 oleh petugas Dinas Kesehatan Kota Makassar. Meski memiliki tubuh yang kekar dan berotot, tidak menjamin seseorang untuk tidak takut pada benda kecil seperti jarum suntik. Aksi petugas lapas ini mengundang tawa rekan sejawat, bahkan ada yang mengabadikan momen ini. Oh iya, kalau SD sering ditakut-takutin begitu. Sering ditakut-takutin. Jadi sampai Ya. Iya, sering ditakut-takutin. sebenarnya sudah trauma itu. Iya. Ya begitu mungkin. Iya. Ya begitu begitu. Kenapa? Orang bilang badan gede tapi takut dari Iya, ya enggak peduli itu. Terserah orang mau bilang apa, Mbak. Vaksinasi tahap pertama diprioritaskan bagi seluruh ASN di lingkup Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Makassar. Rencananya seluruh warga binaan juga akan diberikan vaksin COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yual Yuswin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, vaksin AstraZeneca telah didistribusikan untuk program vaksinasi COVID-19. Sebelumnya AstraZeneca ini menuai polemik karena mengandung babi dan terdapat efek samping pengentalan darah dalam pemakaiannya di Eropa. Vaksin AstraZeneca sebanyak 1,1 juta yang tiba di Indonesia pada 8 Maret lalu akan didistribusikan ke 6 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, NTT, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Maluku. Ke-6 provinsi dinilai menjadi prioritas vaksinasi di sektor pariwisata. Vaksin AstraZeneca dialokasikan untuk program vaksinasi nasional yang menyasar petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia. Penyuntikan sudah dilakukan di Jawa Timur. Salah satu tokoh yang sudah mendapat suntikan AstraZeneca adalah Ketua MUI Jawa Timur. Kan sudah disuntikan hari ini ya, alhamdulillah ya. Pendistribusiannya sudah dilakukan di beberapa titik ya. Dan hari ini sudah mulai disuntikan di Jawa Timur. Alhamdulillah Ketua MUI di Jawa Timur juga sudah disuntikan dengan AstraZeneca. Sebelumnya vaksin AstraZeneca menarik perhatian publik lantaran fatwa MUI yang menyebut vaksin AstraZeneca haram karena mengandung enzim tripsin dari babi. Namun MUI tetap memberikan lampu hijau untuk program vaksinasi karena stok vaksin yang masih terbatas. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan D. Tak hanya MUI, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga telah merestui penggunaan vaksinasi di tanah air, walau sempat menangguhkan sementara AstraZeneca usai laporan dugaan kasus pembekuan darah di sejumlah negara Eropa setelah divaksin. Sementara masyarakat ada yang setuju dan tidak dengan penggunaan vaksin AstraZeneca. Namun mereka berharap vaksin yang diberikan tidak membahayakan kesehatan. Saya pribadi sih sebenarnya mau ya pakai karena emang pada dasarnya kita tuh emang harus menuntaskan COVID ini kan. Jadi mau nggak mau ya harus pakai walaupun emang katanya ada unsur babinya juga. Tapi kalau misalnya emang pemerintahnya udah membolehkannya juga dan juga menyarankan ya mau nggak mau kita harus coba gitu kan, harus pakai juga gitu. Menurut badan saya tidak ingin sesuatu yang haram masuk ke tubuh saya. Jadi saya akan menolak itu dulu. Dan mungkin saya akan mencoba Sinovac yang halal buat kita. Indonesia baru mendapat 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret lalu dengan tenggat kadaluarsa cukup tipis yaitu Mei 2021 mendatang. Indonesia berkomitmen akan mendatangkan sekitar 82 juta dosis vaksin AstraZeneca yang akan dikirim tahun ini dan tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 zona travel koridor di Kepulauan Riau yaitu Batam dan Bintan ditargetkan dibuka pada April 2021. Selain karena berada di zona hijau COVID-19, kedua destinasi wisata tersebut juga telah mempersiapkan diri dengan protokol kesehatan yang ketat.
Kawasan wisata Nongsa, Batam, dan Lagoy Bintan di Provinsi Kepulauan Riau akan dibuka kembali bagi wisatawan asing pada awal April mendatang. 2 destinasi wisata tersebut akan menjadi pilot project untuk Safe Travel Corridor atau koridor perjalanan aman. Hal ini ditegaskan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Kepulauan Riau. Dibukanya kembali Nongsa dan Lagoy disepakati dalam rapat koordinasi terkait penerapan Safe Travel Corridor bersama pemerintah daerah. Kebetulan Batam dan Bintan karena jauh lebih siap dan angka COVID-nya harapan kita bisa terus dijaga dalam tingkat yang rendah dan terkendali. Ini rencananya bulan April ini. Menuju dibukanya kembali Nongsa dan Lagoy, vaksinasi bagi para pekerja di sektor parekraf dimulai di Batam. Sebanyak 3.500 pelaku parekraf menjalani vaksinasi perdana dari program vaksinasi secara bertahap. Untuk wilayah Batam terdapat 1.500 orang, sementara 2.000 orang lainnya melakukan vaksinasi di Bintan Lagoy. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah vaksinasi bagi para guru, pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat akan menerapkan uji coba pembelajaran tatap muka. Uji coba akan diberlakukan di 3 kecamatan yang masuk zona hijau penyebaran COVID-19. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur ada sekolah yang telah menggelar sekolah tatap muka dengan menyediakan tes genus. Rencana uji coba sekolah tatap muka digelar setelah vaksinasi untuk tenaga pendidik di Kabupaten Majalengka dilaksanakan. Terhitung 6.000 tenaga pendidik dari semua tingkatan sekolah di 26 kecamatan di Majalengka telah mengikuti vaksinasi ini. Uji coba pembelajaran sekolah tatap muka di Kabupaten Majalengka akan digelar di 3 kecamatan yang masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19, yakni Kecamatan Malausmah, Lemah Sugi, dan Bantar Ujek. Pelaksanaan uji coba belajar tatap muka untuk semua tingkatan ini akan dibagi dalam beberapa gelombang. Sejumlah aturan ketat juga akan diterapkan. Jumlah siswa dalam satu kelas per hari akan dibatasi dan jam belajar maksimal hanya 2 jam. Ya, kelas 2 umpamanya jam 12 sampai jam 10 sampai jam 12. Tidak ada istirahat. Itu untuk uji coba dulu di daerah yang daerahnya dianggap aman untuk pembelajaran. Karena kita tidak akan mengambil resiko ya klaster pendidikan. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, sekolah tatap muka telah digelar di SMK PGRI 2 Ponorogo. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah protokol kesehatan diterapkan. Selain mencuci tangan dan cek suhu tubuh, para siswa dan guru juga diwajibkan tes menggunakan genos sehari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dari total 800 siswa, setiap kelas hanya boleh masuk selama 2 jam dan bergantian dalam 3 tahap. Siswa yang belum menjalani tes COVID-19 juga tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar tatap muka. Dari Majalengka, Jawa Barat dan Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih berada di zona oranye, pemerintah Kota Depok belum dapat memastikan kapan sekolah tatap muka akan diberlakukan pada Juli mendatang. Namun, Pemkot Depok akan menyesuaikan kebijakan wilayah di Jabodetabek dan pusat. Masih di zona oranye, pemerintah Kota Depok belum dapat memastikan kapan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan pada Juli mendatang. Padahal Dinas Pendidikan Jawa Barat tengah bersiap melakukan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021. Wali Kota Depok Muhammad Idris menyatakan Kota Depok masih berada di zona oranye. Namun jika warga Depok mengikuti arahan pakar pandemi atau ahli epidemiologi untuk tetap melaksanakan 5M, efektivitas vaksin serta kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, diprediksi pandemi ini akan berakhir di bulan Agustus. Menurut Idris, kegiatan perkantoran, perdagangan, serta sekolah di Depok bisa berjalan dengan normal. Pemerintah Kota Depok akan menyesuaikan kebijakan sekolah tatap muka di wilayah Jabodetabek dan pusat. Pendidikan, kami juga kemarin sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, semuanya mengikuti aturan-aturan ketentuan yang sudah dicantumkan dalam peraturan di atas perda dan di atas perwal, yaitu misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, termasuk juga undang-undang apalagi, dan ini juga bagian daripada dasar landasan kita untuk melakukan berbagai kegiatan, tidak hanya pendidikan.